Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi, ekonomi keuangan, dan perbankan syariah. Kali ini kita akan mendiskusikan permasalahan asuransi. Tahukah rekan-rekan semua bahwasanya kita sudah memiliki asuransi syariah. Jadi buat nasabah-nasabah, klien-klien dari perusahaan asuransi sekarang sudah bisa memilih apakah memilih asuransi syariah atau asuransi konvensional. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba bahas lagi, akan diskusi itu sebetulnya konsep dasar asuransi itu apa. Ya, ini yang patut kita pelajari. Asuransi itu sebetulnya memiliki konsep dasar. Konsep dasarnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, asuransi itu sama dengan risiko. Jadi kita mesti tahu bahwasanya prinsip dari asuransi itu adalah terkait dengan risiko, ya. Nah, sekarang ini mengulang saja ini. What is a risk, ya. Jadi risiko itu apa? Nah, risiko bisa didefinisikan sebagai suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa atau bahaya di masa yang akan datang. Dan jika peristiwa tersebut terjadi dapat menimbulkan kerugian. Nah, di dunia ini banyak sekali ya ketidakpastian yang bisa mengakibatkan kerugian. Dan masalahnya kita tidak tahu apakah risiko tersebut kejadian tersebut akan menjadi risiko. Kita juga tidak tahu kapan ya ketidakpastian itu akan menjadi risiko dan berapa besarnya kerugian. Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, berdasarkan jenis risiko, ya asuransi itu mendefinisikan risiko itu ada yang bernama risiko murni. Ya, artinya kalau tidak terjadi apa-apa, tidak apa-apa. Kalau terjadi tapi bisa merugikan. Contohnya kerusakan harta karena kebakaran, gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian meninggalnya tertanggung ya, sakit atau cedera karena kecelakaan. Itu disebut dengan risiko murni. Dan ada juga yang risiko bersifat risiko spekulatif ya. Kalau dilakukan bisa untung, rugi atau break even. Ini biasanya investasi saham, jual beli valuta asing, berdagang atau berusaha. Itu ada resikonya. Nah, sekarang berkembang juga yang disebut dengan resiko kredit ya. Ini bukan bagian resiko spekulatif ya, dan juga bukan bagian dari risiko murni ya. Ini tapi menjamin kelancaran suatu kredit atau pembiayaan. Dan biasanya rekan-rekan mahasiswa semua pada umumnya hanya risiko murni yang dapat diasuransikan. Pada umumnya ya. Nah, tetapi ada juga ya risiko-risiko lain ya selain risiko murni yang bisa diasuransikan. Nah, sekarang kita akan coba bahas siapa ya pihak yang bisa menghadapi risiko. Jadi memang semua bisa, individu itu bisa. Ya, jadi kita sebagai individu itu bisa menghadapi risiko. Ya, begitu juga organisasi dan dunia usaha pasti ya. Jadi semua kehidupan kita pribadi pun ataupun usaha kita bisa menghadapi risiko. Ini kita bisa lihat ya, risiko kesehatan, risiko cacat, risiko kehilangan pekerjaan itu bisa dialami oleh hampir seluruh individu. Organisasi itu banyak ya, masalah tenaga kerja, masalah risiko produksi, masalah risiko pemasaran, masalah risiko lingkungan. Nah, mengenai masalah risiko lingkungan kita bisa bahas ya di ESG risk. Nah, baik rekan-rekan semua. Nah, sekarang bagaimana ya kira-kira perusahaan asuransi itu bagaimana mengendalikan risikonya? Jadi secara teori pengendalian risiko itu bisa di-reduce, bisa dikurangi ya, bisa di-accept, bisa diterima juga risiko itu atau dihindari atau avoid ya. Atau yang terakhir adalah risiko yang ditransfer. Nah, kira-kira ya perusahaan asuransi ini mengambil metode pengendalian risiko yang mana nih? Ya, ini dia ya. Jadi asuransi prinsipnya melakukan pengendalian risiko yang bersifat mengalihkan atau mentransfer risiko itu. Nah, yang ditransfer adalah dampak-dampak finansial dari suatu kejadian. Jadi rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan perbankan syariah, udah jelas ya kira-kira metode pengendalian risiko yang dilakukan oleh asuransi adalah terkait dengan transfer risk atau mengalihkan risiko. Nah, bagi yang belum memahami, ya sekira kita akan melihat nih siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam industri perasuransian. Ya, kalau regulator, ya itu pasti ya, regulator itu pasti. Nah, auditor juga begitu, ada asosiasi profesi, ada masyarakat. Nah, detailnya
seperti ini kira-kira. Jadi ada yang disebut dengan tertanggung. Tertanggung itu adalah orang yang membeli asuransi, membayar premi ya, kemudian dia bisa juga mengajukan klaim ya, itu disebut dengan tertanggung. Nah, bukti dia memiliki asuransi itu biasanya itu tertulis dalam suatu perjanjian yang disebut dengan polis, perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Ya. Nah, di Indonesia dan di negara-negara lain juga sama ya, proses penjualan asuransi ini biasa dilakukan oleh agen asuransi atau kadang disebut juga pialang asuransi. Nah, ada satu pihak lagi yang terlibat. Bila mana terjadi klaim, nah biasanya melibatkan juga nih perusahaan penilaian asuransi yang mana tugasnya adalah membuat laporan klaim kepada perusahaan asuransi. Nah, ini suatu yang paling sering ya, yaitu disebut dengan konsultan aktuaria. Nah, ini yang melakukan underwriting terhadap tertanggung, ya dia yang menilai semua kelayakan. Misalnya asuransi kesehatan, dia yang menilai bagaimana risiko yang ditimbulkan, yang dapat ditimbulkan oleh tertanggung. Itu namanya profesinya adalah aktuaria. Nah, kadangkala rekan-rekan sekalian, perusahaan asuransi tidak bisa mengcover seluruh risikonya. Sebagai contoh, misalnya ada satu perusahaan mengasuransikan fabriknya, seluruh fabriknya, mesinnya, itu nilai sangat besar ya. Misalnya nilainya 500 miliar ataupun 1 triliun. Dan untuk itu dia harus membayar misalnya 10 miliar terhadap preminya, dia harus membayar sekitar 10 miliar. Itu kan jumlahnya sangat besar ya. Perusahaan asuransi tidak bisa sendirian. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang disebut dengan perusahaan reasuransi. Jadi mirip-mirip dengan sindikasi ya, pembiayaan sindikasi di perbankan. Jadi dia nggak bisa tanggung sendiri, ya dia kemudian melakukan sindikasi dengan perusahaan reasuransi sehingga yang nilainya saat 500 atau 1 triliun 500 miliar atau 1 triliun tadi dibagi ya, resikonya dibagi. Ini kira-kira pihak-pihak yang terlibat dalam industri asuransi. Nah, ini saya kira ini hal yang menarik ya, bahwasanya kita ketahui asuransi syariah terakhir ini dalam 5 tahun terakhir memang sangat pesat ya. Semua perusahaan asuransi konvensional ya sekarang sudah memiliki unit usaha syariah. Bahkan tahun 2022 ini sudah mulai nih ya melakukan pemisahan spin-off ya menjadi asuransi syariah ya. Jadi memang asuransi syariah ini berkembang sangat pesat. Saya kira ini sesuai dengan kondisi di Indonesia ya, bahwasanya masyarakat muslimnya itu menginginkan produk-produk atau perusahaan-perusahaan asuransi yang berbasis syariah. Nah, bedanya apa ya antara perusahaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Ini sebetulnya banyak ya, banyak sekali perbedaannya, tapi kita akan persingkat saja. Pertama, masalah mekanisme pengelolaan asuransi ya. Ini ada konvensional yang di kiri ya, yang di kanan saya itu adalah perusahaan asuransi berbasis syariah. Nah, kalau kita lihat modelnya hampir sama. Di sini ada para tertanggung, orang-orang yang membayar premi, orang-orang yang membeli polis asuransi ya. Nah, kemudian ini ada perusahaan asuransinya ya hampir sama. Yang syariah juga seperti itu ya. Ada pesertanya, ada perusahaan asuransinya. Ini sebetulnya di konvensional juga ada ya perusahaan asuransi yang mengelola dananya. Ini kira-kira ada di sini juga ya, sama. Oke. Nah, apa bedanya? Ya, ini satu-satu pelan-pelan kita. Yang pertama, ya, kalau dilihat di sini bahwasanya perusahaan tertanggung itu mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi. Jadi sifatnya risk transfer ya, transfer risk. Jadi dia alihkan risikonya kepada perusahaan asuransi. Nah, sedangkan di syariah dia sifatnya bukan transfer risk tapi sharing risk ya, sharing risk sehingga dia berbeda. Kenapa dia sharing risk? Nah, itu tergantung kepada pesertanya. Jadi kalau kita lihat nanti ya pesertanya ya dia istilahnya itu adalah melakukan santunan dari kebajikan. Jadi seluruh dana kebaikan ya, tabaruk fund ya, dana kebaikan itu berbeda sama sekali dengan perusahaan asuransi konvensional. Kemudian yang ketiga perusahaan pengelola dananya itu dilakukan harus secara syariah ya, banknya bank syariah, diinvestasikan saham syariah,
obligasi juga obligasi syariah dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kita sudah menyebut masalah risk transfer dengan risk sharing. Kalau risk transfer itu prinsip dari asuransi konvensional. Jadi para tertanggung ini mentransfer risikonya kepada perusahaan asuransi. Ya, kemudian kalau ada klaim, perusahaan asuransi menanggung risiko dengan membayar klaim kepada tertanggung. Nah, syariah itu berbeda. Jadi bank syariah itu bukan transfer risk, tapi sharing risk. Dia sharing dengan siapa? Dia sharing dengan para peserta ini. Jadi peserta-peserta ini ya membuat suatu yang disebut dengan dana tabaruk ya, dana hibah. Nah, sifatnya adalah at-ta'awun ya, saling membayar kontribusi dan menerima klaim ya, pakai dana bersama. Nah, kemudian fungsi dari asuransi ini adalah untuk pembayaran nanti menggunakan akad wakalah ya, jadi mewakilkan atau juga akad mudarobah. Jadi berbeda ya, satunya risk sharing, yang syariah risk sharing, sedangkan konvensional sifatnya risk transfer. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan syariah dan perbankan syariah, ini perbedaan prinsip ya. Ada 9 yang saya tampilkan di sini antara perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional ya. Baik, yang pertama itu prinsip dasarnya. Nah, kalau asuransi syariah itu prinsip dasarnya itu ta'awun ya, saling tolong-menolong dan saling melindungi atau takaful di antara peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang disebut dengan dana tabaru. Tadi sudah kita jelaskan sedikit. Sedangkan asuransi konvensional ya, itu pertanggungan risiko yang terjadi itu dengan memindahkan risiko ditransfer kepada perusahaan asuransi ya, yang disebut dengan risk transfer. Itu beda yang pertama. Yang kedua, nih mengenai akad dan perjanjian. Akad dan perjanjian seperti apa ya? Nah, sekarang kita coba lihat akad dan perjanjiannya. Kita lihat nih ya. Nah, sistem perjanjiannya adalah tabaru ya, sebagaimana dengan tujuan kebaikan ya, tabaru tujuan kebaikan dan tolong menolong. Jadi bukan semata-mata untuk tujuan komersil atau yang disebut dengan non-profit oriented. Sedangkan yang konvensional ini dia berupa tabaduli ya, berupa sistem jual beli dengan kejelasan akan pembeli penjual objek yang diperjualbelikan, harga dan persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi sifatnya jual beli. Namun ya nanti ada catatannya nih ya. Nah, masalah pemilikan dana. Kalau asuransi syariah, sistem kepemilikan dananya yang kepemilikannya merupakan kolektif ya. Jadi kolektif tadi sudah disebutkan bahwasanya sifatnya adalah kumpulan dana tabaruk ya secara kolektif. Nah, kalau asuransi konvensional, pemilikan dananya berdasarkan premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, yaitu yang disebut dengan siapa? Dengan pengelola dana yang nomor 4 ini. Jadi kalau syariah, asuransi syariah itu bersifat pengelolaan dana tanpa hak milik. Jadi dana murni, dana bersama. Sedangkan perusahaan asuransi konvensional dikelola sesuai dengan perjanjian oleh pihak nasabah tertanggungnya dengan perusahaan asuransi. Nah, kemudian siapa yang mengawasi dana? Ada nggak ya yang mengawasi asuransi syariah atau yang mengawasi asuransi konvensional? Ya, sama dengan bank syariah. Jadi, di asuransi syariah, pengawasan dana dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kalau di asuransi konvensional, tidak ada ya yang mengawasi pengawasan dananya. Nah, kemudian dana hangus. Kalau di syariah nggak ada dana hangus. Jadi kalau kita sudah bayar premi, dananya tidak hangus ya, nggak diberlakukan dana hangus. Nah, sedangkan di asuransi konvensional dananya bisa hangus. Nah, kemudian ada yang disebut dengan surplus underwriting ya, dana yang diberikan kepada nasabah apabila terdapat kelebihan ya itu bisa masuk ke rekening sosial. Nah, sedangkan ini dana yang diberikan nasabah apabila terdapat kelebihan ya itu baru diberikan kepada nasabah kalau ada kelebihan ya, kalau enggak. Nah, kemudian bagaimana dengan pembayaran klaim? Nah, pembayaran klaim biasa ya dengan cara penyairan dana tabungan bersama. Kalau yang satu karena dia dikelola oleh perusahaan asuransi konvensional, ya otomatis caranya adalah dengan penggunaan dana
perusahaan asuransinya. Dan terakhir ini ya, saya kira kredit poin juga nih buat asuransi syariah, bahwasanya pemegang polis itu bisa dipegang ke dalam satu keluarga. Jadi ayah, ibu, anak itu bisa ya. Sedangkan asuransi konvensional itu hanya untuk satu orang saja. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa penggerak ekonomi keuangan, perbankan dan bank syariah, saya kira sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, share, and comment. Terima kasih.